Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7301 sampai bab 7310. Sekelompok remaja, nyaris tanpa kesadaran anti deteksi, berkumpul, berkerumun dan tertawa sambil menuju kota. Bermain-main dan bersenda gurau di sepanjang jalan, tampak seperti anak-anak biasa. Setelah meninggalkan lingkungan itu, mereka menemukan persimpangan dan berbagi sebungkus rokok di bangku di salah satu sisi. Dari yang berusia 12 atau 13 tahun hingga 18 atau 19 tahun, semua orang asyik menghisap rokok. Pemimpinnya, Bruce Brown, menyembunyikan tongkatnya di belakang pinggul. Tangannya bertumpu pada sandaran bangku di kedua sisi, memanjangkan mata ke arah setiap orang yang lewat, seolah sedang mencari mangsa. Charlie berkata kepada Isaac, "Isaac, parkirkan mobil di seberang mereka. Aku akan menemui mereka." Isaac bertanya, "Tuan muda, apakah Anda akan pergi sendiri?" Charlie mengangguk dan bertanya, "Apakah Anda khawatir saya tidak bisa menanganinya?" Isaac tersenyum dan berkata, "Tidak, aku hanya khawatir bajingan-bajingan kecil ini akan mengotori tanganmu. Albert atau aku bisa menangani ini." Meskipun Isaac dan Albert bukan seniman bela diri, mereka memiliki bimbingan Charlie dan bantuan ramuan, yang membuat mereka jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Menghadapi sekelompok remaja bukanlah masalah. Namun, Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan melawan mereka." Hanya saja, Isaac bingung, tapi tahu lebih baik tidak mendesak. Jadi dia mengikuti instruksi Charlie dan memarkir mobil di seberang anak-anak muda itu. Charlie mendorong pintu hingga terbuka dan berkata kepada kedua pria itu, "Atur beberapa personel tambahan untuk melacak keberadaan Tuan Thompson. Hubungi Inspektur Lee dan aktifkan sistem jaringan bawah tanahku untuk melihat apakah ada hasilnya." Isaac mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Aku akan segera mengurusnya." Charlie bersenandung, keluar dari mobil, merujuk kerah bajunya, melintasi jalan, dan berjalan menuju para remaja itu. Saat itu, sepasang muda-mudi Asia lewat. Bruce Brown, sang pemimpin, melihat mereka mendekat dan segera memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya. Ia kemudian melompat dari bangku, meraih tongkat pemukulnya, dan melangkah ke depan pasangan itu. Adik-adiknya segera mengepung pasangan itu dari kedua sisi. Pasangan itu ketakutan, dan pria itu langsung bertanya dengan gugup, Apa yang kalian lakukan?" Bruce Brown mencibir, "Kalian dari negara mana?" Pria itu menjawab dengan hati-hati, "Kami orang Australia, dan kami telah menjadi warga negara Australia." Bruce Brown mengerutkan kening, jelas tidak siap untuk menjawab itu. Ia kemudian bertanya, "Dari mana asal kalian sebelum menjadi warga negara Australia?" Pria itu menjawab, "Korea." "Ada apa? Ada apa?" Bruce Brown menampilkan dan mengumpat, "Orang Korea, kembalilah ke Korea. Kalian tidak diterima di Australia." Pria itu mencoba berargumen dengan mereka. "Kami telah mengambil sumpah naturalisasi tahun lalu dan menjadi warga negara Australia yang sah. Persetan kamu, orang Korea. Sekalipun kamu sudah dinaturalisasi, kamu tetap orang Korea. Kamu parasit di Australia." Bruce Brown meludahi pria itu lalu langsung berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Pukul dia." Setelah itu, ia menembakkan tongkatnya dan hendak memukulnya. Para anggota geng di sekitarnya menatap ransel pria itu dan tas kecil wanita itu. Mereka mencari target Asia di waktu luang mereka. Sebagian untuk bersenang-senang menghajar mereka dan sebagian lagi untuk mencuri barang berharga demi hiburan mereka sendiri. Mereka mengincar orang-orang Asia karena kebanyakan dari mereka adalah sasaran empuk, tidak melawan atau merespons, dan sebagian lagi karena polisi menutup mata. Mereka telah melakukan hal yang sama berkali-kali tanpa kejadian. Terkadang, jika mereka cukup berhasil dan tertangkap, mereka akan segera dibebaskan. Pasangan Korea itu, yang sempat ketakutan karena serangan mendadak itu, menjadi ketakutan. Pria itu, karena takut pada tongkatnya memukul, memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, sementara wanita itu berjongkok dan berteriak,
Tepat ketika tongkat hendak mengenai lengan pria itu, Charlie, dari luar kepungan, berteriak, "Hentikan, kalian semua!" Bruce Brown secara tiba-tiba berhenti dan kembali menatap Charlie, yang telah berbicara. Melihat Charlie juga orang Asia, ia langsung bertanya dengan dingin, "Apakah kamu bersama mereka?" Charlie tersenyum dan berkata dengan penuh minat, "Bajingan macam apa kamu ini? Kamu bajingan yang lahir tanpa ada yang mengajarimu apapun. Kamu tidak tahu aturan apapun. Kamu harus gemetar saat berbicara denganku. Oke." Brengsek, Bruce Brown. Meskipun muda, selalu menjadi orang yang menindas orang Asia. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini oleh orang Asia? Melihat kekaguman Charlie, semua perhatian langsung tertuju padanya. Pasangan Korea itu menyadari ada yang mengalihkan perhatian mereka, saling memandang lalu pergi, menghilang dengan cepat. Bruce Brown tidak mempedulikan mereka. Ia menyampirkan tongkatnya di bahu dan melangkah ke arah Charlie. Melihatnya melemparkan tongkatnya hingga berputar-putar tenaga, Charlie bahkan tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, tepat saat tongkat itu hendak mengenai wajahnya, ia dengan tenang mengulurkan tangan dan dengan mudah meraih bagian atas tongkat itu. Serangan kuat Bruce Brown seolah langsung kehilangan seluruh energinya, menjadi tak bergerak. Namun, kekuatan yang terkumpul di tubuhnya dan tongkat itu selama ayunannya tidak hilang. Tanpa tempat untuk melepaskannya, tongkat itu terpental kembali dengan keras, seperti ayunan kuat yang menghantam dinding kokoh. Rasa sakit di lengannya begitu hebat sehingga ia melepaskannya secara spontan. Rasa sakit yang melolong. Anak-anak laki-laki terpesona oleh pemandangan ini. Dan untuk sesaat, mereka tidak berani bergerak maju. Mereka semua berkumpul di sekitar Bruce Brown, khawatir dengan kondisinya. Bruce Brown menatap Charlie dengan ngeri, lalu berseru, "Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin tanganmu lebih keras dari baja?" Charlie tersenyum dan berkata, "Lihat dirimu. Kamu sudah tumbuh besar, tapi kamu bahkan tidak bisa memegang tongkat baseball dengan stabil. Apa bedanya kamu dengan orang yang tidak berguna? Ayolah." Setelah itu, Charlie mengangkat tangannya dan melemparkan tongkat baseball itu ke Bruce Brown. Lengan Bruce Brown terasa mati rasa dan nyeri, dan ia mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Rasa sakit menusuk lengan saat ia mengangkatnya, dan ia kehilangan keseimbangan. Tongkat baseball itu jatuh ke jalan aspal dengan bunyi dentang logam. Charlie tak kuasa menahan diri untuk menenangkan kepala dan mendesah. "Aku belum pernah melihat orang setidak berguna dirimu. Kamu begitu lemah dan tidak berguna. Jika aku bisa membentukmu dari tumpukan kotoran anjing, mungkin dia akan lebih kuat darimu. Apa yang kamu lihat? Cepat ambil tongkat baseball itu." Anak-anak di sekitar ketakutan oleh aura mengerikan Charlie. Bruce Brown juga ketakutan dan ketakutan. Namun, kata-kata Charlie sungguh menyinggung, membuatnya merasa terhina. Jika dia tidak menghajar Charlie setengah mati hari ini, bagaimana mungkin adik-adiknya ini akan mempercayainya lagi? Maka, ia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, dan mengangkat tongkatnya lagi. Charlie mengangguk, tersenyum puas. "Lumayan. Sekarang kamu sudah seperti kotoran anjing yang layak. Ayo, lanjutkan. Biar kulihat seberapa jauh kamu bisa dibandingkan dengan kotoran anjing." Sebagai satu-satunya orang dewasa di antara para remaja, Bruce Brown sangat marah. Selama 18 tahun terakhir, ia belum pernah mengalami penghinaan sehebat ini. Tidak hanya di siang bolong, tetapi juga di depan rekan-rekan premannya. Rasanya citra kejam yang ia bangun dengan susah payah dan berbaring di dunia bawah telah hancur seketika. Kemarahan telah membuatnya gila. Ia menolak untuk percaya bahwa pria yang di hadapannya benar-benar begitu kuat sehingga ia bahkan tak bisa mengejutkannya. Pasti tenaganya tidak cukup kuat, hatinya tidak cukup kejam. Memikirkan hal ini, ia menusukkan gigi dan, dengan kekuatan, mendekatkan tongkatnya lagi, mengarahkan kepala Charlie. Kali ini, Bruce Brown sangat ingin membunuh Charlie. Ia tidak ingin memikirkan konsekuensi dari pukulan ini. Ia hanya ingin melampiaskan amarahnya yang meluap-luap dan memulihkan citranya yang rusak. Anak-anak tercengang, karena pernah bermain sepak bola sebelumnya. Mereka tahu betapa dahsyatnya dampak tongkat golf. Mereka juga bisa melihat bahwa jika Bruce Brown benar-benar memukul kepala manusia biasa dengan tongkatnya, niscaya tengkoraknya akan retak, bahkan mungkin otaknya akan hancur. Sekalipun mereka menangkisnya dengan tangan, itu bukan sekadar mematahkan tulang, telapak tangan dan lengan mereka kemungkinan besar akan hancur. Momentum tongkat pemukul yang kuat dan suara siulannya saat melesat ke arah kepala Charlie. Kedua siswa yang lebih muda tidak berani membuka mata untuk menonton.
bahkan karena takut akan kematian. Meskipun mereka tidak menerima hukuman berat dalam kunjungan mereka sebelumnya ke kantor polisi, jika kasus pembunuhan terlibat, kemungkinan besar orang tua mereka tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Namun yang mengejutkan semua orang, Charlie hanya mengangkat tangannya dan memegang tongkatnya lagi dengan erat. Bahkan dengan ujung tongkat yang hanya berjarak setengah sentimeter dari dahi Charlie, tongkat itu tetap tidak melukainya. Bruce Brown tidak bisa memahaminya. Meskipun lengannya sangat sakit hingga rasanya akan patah, ia tidak perlu repot-repot berteriak. Ia hanya menatap Charlie seolah-olah ia alien. Seluruh tubuhnya membayangkan dan kebingungan. Charlie kemudian menyerahkan tongkatnya kepada Bruce Brown, sambil menatap tajam. Ia berbicara dengan suara dingin. Jangan pernah menindas orang-orang jujur dan tak bersenjata itu lagi. Kamu harus selalu ingat amarahmu yang baru saja kamu alami. Ingat mentalitas bocor dan gegabah itu. Mulai hari ini, kamu harus menggunakan mentalitas dan keadaan itu untuk melawan orang-orang terburuk, paling kejam, dan paling terkutuk di kota ini. Hanya dengan begitu kamu bisa menggantikan mereka. Kamu mengerti? Saat berbicara, Charlie memadukan energi spiritualnya dengan suaranya, memberikan sugesti psikologis yang kuat kepada Bruce Brown. Sugesti psikologis Charlie bagaikan sebuah cap yang tertancap jauh di dalam jiwa-jiwa oleh energi spiritualnya. Sebuah tanda yang tak akan pernah bisa ia deteksi, apalagi hilangkan. Alasan Charlie memberikan petunjuk psikologis ini adalah untuk menghukumnya atas tindakannya dengan pepatah nenek moyang Tiongkok kuno kita. Kejahatan akan dihukum oleh kejahatannya sendiri. Remaja seperti Bruce Brown tidak memiliki niat baik di lubuk hatinya. Ia, seperti remaja-remaja yang menghasut anak-anak lain untuk melompat dari gedung atau memancing anak-anak di bawah 10 tahun untuk pulang ke rumah untuk dibunuh. Pada dasarnya jahat. Fakta bahwa ia telah memendam niat membunuh, bahkan tanpa petunjuk psikologis dari Charlie, membuktikan bahwa ia busuk sampai ke akar-akarnya dan tak terampuni. Alasan ia belum membunuh siapapun bukanlah karena ia tidak cukup jahat, melainkan karena ia belum menemukan sesuatu yang memotivasinya untuk membunuh. Jika dia muncul, dia akan membunuh tanpa ragu. Melepaskan orang seperti itu kembali ke masyarakat akan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Charlie, seorang pria sejati, tidak ingin atau peduli untuk mengambil tindakan terhadap pemuda seperti itu. Memberinya petunjuk psikologis akan mencegahnya menindas orang jujur secara terang-terangan dan memungkinkannya untuk memilih orang jahat yang akan menjadi lawannya. Jika ia menghukum pelaku kejahatan lainnya, hal itu akan dianggap sebagai penebusan dosanya. Jika dia dihukum oleh mereka, meskipun dia pantas mendapatkannya, itu adalah hal yang baik. Penggunaan kata-kata dan tindakan Charlie yang berulang untuk memprovokasinya bertujuan untuk menyebabkan keadaan histeris itu sendiri. Jika ia belum pernah mengalaminya sebelumnya, mengandalkan sugesti psikologis saja akan sia-sia. Namun, stimulasi bertahap yang baru saja diberikannya telah memberikan rasa yang tepat akan hasrat untuk membunuh. Pada titik ini, dikombinasikan dengan sugesti psikologis bahwa ia harus melawan orang-orang yang paling buruk, paling kejam, dan paling terkutuk, ia akan dapat mencapai keadaan itu dengan segera. Seperti yang diperkirakan, mata Bruce Brown berwarna merah padam, dan lehernya terkepal begitu erat hingga urat-urat menonjol dari lengan, leher, dan dahi. Ia menggertakkan giginya dan berkata dengan nada membunuh, "Aku mengerti." Charlie kemudian menunjuk Bruce Brown dan bertanya kepada anak-anak itu, "Apakah dia bos kalian?" Beberapa dari mereka mengangguk panik. Charlie berkata dengan puas, "Bagus sekali. Kalian harus ingat ini. Di satu sisi, kalian harus mendengarkan atasan kalian dan melakukan apa yang dia katakan. Tetapi di sisi lain, kalian juga harus belajar dari atasan kalian dan mengikuti teladannya." Mengerti. Beberapa dari mereka langsung bersemangat dan berteriak, "Saya mengerti." Charlie tersenyum dan mengangguk. "Bagus sekali. Terakhir, ingat ini, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Dalam 5 menit, Bruce Brown akan mulai menentukan siapa orang yang paling kejam dan hebat di lingkungan ini, lalu bertindak." "Mengerti, Bruce Brown." Memimpin sekelompok anak-anak sambil berteriak, "Baik." Charlie tersenyum dan pergi tanpa kata pun. Ketika Charlie kembali ke mobil, anak-anak itu masih berdiri di sana dengan membayangkan. Albert dan Isaac sama-sama bingung saat melihatnya kembali. Albert, yang tidak sabar, tak berdaya menahan diri untuk bertanya, "Tuan Wade, bajingan itu memukulmu berkali-kali dengan tongkat baseball. Kenapa kamu tidak melakukan apapun padanya? Dia pasti sudah berusia lebih dari 18 tahun, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Meskipun dia berusia 18 tahun,
dia tetaplah anak muda. Melawannya, apalagi kekuatan kecil saja akan membunuhnya, akan menurunkan pangkatku. Tunggu saja, seseorang akan mengurusnya untuk para korban itu. Pesan psikologis Charlie kepada Bruce Brown adalah perjalanan tanpa akhir untuk naik level dan melawan monster. Sekalipun dia bisa membangun dan meningkatkan statusnya di area itu melalui beberapa kemenangan, masih akan ada target yang lebih kuat di depannya. Rasanya seperti menempatkan Bruce Brown dalam permainan judi di mana dia hanya bisa bertaruh penuh. Dia mungkin menang beberapa ronde, tetapi dia tidak bisa menang terus-menerus. Terlebih lagi, dia hanya bisa kalah sekali. Setelah 5 menit menata pikiran, pertanyaan pertama yang muncul di benak Bruce Brown, pemuda yang masih penuh energi namun juga menguasai amarah, adalah, siapa di lingkungan ini yang lebih bengis dan lebih kejam darinya? Kemarahannya masih sama seperti tadi, tapi tanpa Charlie sebagai target. Ia butuh lawan baru untuk melampiaskannya. Tak lama kemudian, sebuah nama terlintas di benakku, Liam. Sosok yang selama ini paling ia enggan membungkuk. Liam hanya 3 tahun lebih tua dari Bruce Brown, tetapi jauh lebih berpengalaman. Sejak muda ia sudah akrab dengan jalanan, pejalan kaki atau toko kecil demi bertahan hidup. Namun, 2 atau 3 tahun terakhir, Liam berhasil merapat ke sebuah geng kecil yang cukup disegani di lingkungan sekitar, dan kini ia menjadi bagian dari kelompok itu. Struktur geng di Australia mirip dengan yang ada di Eropa dan Amerika. Meskipun tidak ada organisasi formal besar, hierarki mereka jelas dan ketat. Di setiap kota, geng-geng terkuat menguasai bisnis paling menggiurkan, mulai dari barang selundupan hingga perjudian. Tapi bahkan geng besar pun tak bisa memonopoli semuanya. Selalu ada pemain lain dengan kekuatan sebanding yang membagi wilayah dan bersaing satu sama lain. Sementara itu, di wilayah yang tidak terlalu dilirik geng papan atas, muncul geng-geng kecil yang mencari keuntungan dari bisnis kotor lain. Ada yang mengandalkan prostitusi, ada pula yang bertumpu pada pemerasan dan pungutan pembohong. Liam tergolong di level itu. Kelompoknya tidak memiliki bisnis terstruktur, hanya menambang remah-remah dari sisa-sisa pasar gelap. Contohnya, barang selundupan yang didistribusikan geng besar ke tangan para pengedar menengah, akan dicampur bahan kimia lalu dipaketkan dalam bentuk kecil dengan harga puluhan dolar. Dari situ, geng kecil seperti milik Liam menjualnya kepada para pengguna jalanan. Metamfetamin, narkoba paling populer di Australia, menjadi dagangan utama. Pasarnya terbagi jelas, kelas atas seperti orang kaya, pekerja kerah putih, influencer, hingga pekerja seks komersial yang nongkrong di klub malam. Mereka adalah pelanggan premium, sapi perah yang selalu habis-habisan. Namun, geng kecil seperti Liam tak punya akses ke sana. Jika nekat masuk ke wilayah hotel atau klub elit dengan barang berkualitas rendah, mereka bisa dilibas dalam sekejap oleh geng besar. Itulah arti teritori. Menguasai teritori kelas atas ibarat penggalian tambang emas. Pemiliknya pasti mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Karena itulah geng Liam hanya bisa berkeliaran di jalan-jalan kumuh, menjual ke para pecandu miskin yang rela mencuri atau menipu demi sekantong kecil barang haram. Tetap saja, keuntungan yang mereka peroleh tidaklah kecil. Sekantong barang bernilai 100 dolar Australia bisa memberi margin setidaknya 40 dolar. Jika kelompok Liam mampu menguasai daerah kumuh dengan ratusan pelanggan tetap, maka setiap hari mereka bisa mengantongi puluhan ribu dolar bersih. Sebagai anggota rendahan, Liam pun masih bisa meraup ratusan dolar sehari. Di kawasan kumuh Melbourne, angka itu terbilang luar biasa, mengalahkan rata-rata pendapatan penduduk yang hanya sekitar 100 dolar sehari. Dengan penghasilan yang stabil, Liam bisa hidup jauh lebih mapan dibandingkan banyak pekerja kantoran. Sebaliknya, Bruce Brown begitu tertinggal. Ia ingin masuk lingkaran itu, tapi tidak punya pintu masuk. Kelompok kecilnya tidak memiliki wilayah, sehingga tidak berani terjun ke bisnis narkoba. Hasilnya, ia tidak punya penghasilan tetap. Sesekali torsi di jalan menjadi satu-satunya cara mengisi perut. Beberapa bulan yang lalu, ia bahkan sampai menabung ratusan dolar demi bisa makan malam bersama Liam. Di meja makan itu, Bruce menyodorkan semua hidangan mahal kepada Liam, sementara dirinya menahan lapar. Dengan penuh kerendahan hati ia memohon agar diperkenalkan ke geng. Namun, Liam hanya menuntaskan makanannya. Lalu dengan dingin berkata bahwa bajingan kelas teri seperti Bruce tidak pantas bergabung. Bahkan makan bersamanya saja bisa menurunkan martabat. Kemudian ia bangkit dan meninggalkannya begitu saja. Saat itu, Bruce merasa dipermalukan. Tapi ia tak punya nyali untuk melawan. Ia hanya bisa menelan ludah dan bersumpah suatu hari nanti akan berada di atas Liam dan menghancurkannya.
Keberanian yang dulu tak pernah dimilikinya kini justru dipantik oleh sugesti Charlie. Bruce memegang tongkat di atasnya. Lalu dengan penuh ambisi berkata pada anak buahnya, "Ayo kita cari Liam dan hajar dia. Mulai sekarang, aku akan menjadi bintang baru yang paling berpengaruh di Melbourne Selatan. Siapa yang tahu bos besar terkesan dan menjadikanku penerusnya. Saat itu tiba, kita benar-benar akan terbang tinggi." Sugesti psikologis bekerja layaknya cap mental, memaksa orang mempercayainya begitu dalam sampai menutup mata terhadap kenyataan. Bruce, yang minim pendidikan dan memahami pemahamannya tentang kehidupan, terbuai ilusi itu. Kebiasaannya menonton film gangster semakin menguatkan hayalan bahwa kesempatan emas bisa mengubah nasibnya. Maka, di kepalanya kini hanya ada satu tujuan, menyingkirkan Liam dengan kekerasan. Rombongan Bruce pun bergerak menuju blok berikutnya. Sementara Charlie meminta Isaac mengemudi perlahan di belakang mereka. Blok itu lebih kotor dan kumuh dibandingkan sebelumnya. Ada 2 tempat menyuntikkan aman. Dan di bawah jembatan layang berdiri puluhan tenda reyot tempat berkumpulnya para pecandu. Jumlah mereka tak kurang dari 100 orang. Di tengah keramaian itu, tampak sejumlah pemuda berpenampilan rapi, dengan pakaian bagus dan perhiasan emas mencolok. Mereka adalah pengedar yang menjajakan barang selundupan. Di antara mereka, seorang pemuda berambut keriting dengan kulit campuran tampak sibuk melayani pecandu. Tatapannya jatuh pada seorang wanita parubaya yang sedang menghitung uang receh. Wanita itu memohon, "Liam, aku masih kurang $30. Bisa dibayar besok." Ia adalah jalanan yang sebelumnya sempat mendekati Isaac. Liam memancarkan, "Kalau tak ada uang, jual tubuhmu. Hari masih panjang. Kembalilah setelah dapat hasil." Wanita itu meratap, "Aku belum berhubungan seharian, Liam. Kalau begini terus, aku tak akan punya tenaga melayani pelanggan. Tolong, berikan dulu barangnya. Aku akan melakukan apapun untukmu." "Bukankah kamu suka layananku sebelumnya?" Liam menukas dingin. "Sekarang aku anggota resmi geng Saint Blue. Kalau masih meladeni perempuan rendahan sepertimu, bagaimana reputasiku? Jangan buang waktuku. Pergi cari uang." Wanita itu tampak bimbang, ingin memohon lagi, tapi takut semakin mengecewakan keadaan. Liam meliriknya, lalu tersenyum miring. "Mulai saja. Aku beri barang dulu. Tapi setelah kamu selesai menikmatinya, pastikan bekerja lebih keras. Malam ini jam 8 aku menemuimu. Kau harus membayar $50, termasuk bunganya." Wanita itu terperanjat. 50. Aku hanya menghitung 30. Tapi dia tak punya pilihan. Tubuhnya meronta butuh barang itu. Ia mengangguk pasrah. "Baiklah. 50. Liam menyerahkan sekantong kecil barang selundupan dan diperingatkan, "Kalau malam ini kamu gagal bayar, besok jadi 80. Wanita itu buru-buru menerima dan berlari ke tendanya. Liam tersenyum sinis, hendak mencari mangsa lain. Ketika tiba-tiba terdengar teriakan, "Liam!" Ia menoleh, dan sosok gelap melesat cepat. Tongkat memukul Bruce Brown dari samping, mengarah tepat ke kepalanya. Refleks dan pengalaman menyelamatkan Liam. Ia sempat memesan wajahnya, tapi hantaman itu tetap menghajar bahunya. Bahunya hancur berantakan, membuatnya jatuh tersungkur kesakitan. "Bruce Brown, bajingan, berani-beraninya kamu memukulku!" teriak Liam. Matanya merah padam. Bruce mendesis, "Kamu meremehkanku, Liam. Hari ini aku akan membunuhmu." Tongkat itu kembali diayunkan. Liam mencoba melarikan diri, namun Bruce terus mengejarnya. Kerumunan kacau. Beberapa anggota geng lain membantu. Bahu Liam yang cedera membuatnya terhuyung dan akhirnya jatuh ke aspal. Bruce mengetukkan kakinya ketika terdengar suara keras. "Letakkan tongkatmu." Pistol mengarah ke sana. Namun Bruce, terbakar amarah, hanya menghancurkan gigi. "Tak ada yang bisa menghentikanku." 2 letusan menggema. Peluru menembus kaki kedalamannya, membuatnya roboh. Sekejap kemudian, para anggota geng menghajarnya. Bruce memukul sampai babak belur. Tubuhnya ditindih paksa ke aspal. Di wilayah kekuasaan Liam, pasukannya berhamburan dalam sekejap, mengelilingi situasi. Melihat Bruce meraung kesakitan, Charlie hanya menggeleng sambil mendesah pelan. "Aku kira bocah ini bisa jadi karakter tangguh. Minimal punya cerita serangan balik pecundang. Tapi ternyata, baru mulai saja sudah dikalahkan di sini. Dasar pecundang sejati." Saat melihat Bruce Brown dirobohkan, Charlie langsung merasa bosan. Rasanya seperti memelihara hewan peliharaan digital. Berharap ia cepat dewasa, tetapi mati setelah diberi makan pertama. Karena bosan, ia menyaksikan Bruce Brown dan kelompok pengikutnya yang masih di bawah umur dibawa pergi dengan ambulans. Ia menghela napas, bertukar tangan,
dan berkata, "Aku sudah bilang ke Sheriff kalau aku akan menegakkan hukum dalam 2 hari. Aku hanya ingin memberikan 2 hari untuk bebas. Aku tidak mengira ini akan berakhir secepat ini." Albert cepat bertanya, "Tuan Wade, apakah bajingan kecil itu sudah mati?" "Tidak juga." Charlie menenangkan kepalanya. "Dia tidak mengenai arteri. Kecuali dia dibawa ke dokter hewan. Dia seharusnya tidak mati. Tapi kaki pesanan pasti patah. Dan dia akan menggunakan kruk setelah sembuh." Albert tersenyum. "Tidak apa-apa. Bukankah Pulau Hong Kong punya kakak laki-laki bernama Ho lumpuh dulu? Mungkin anak ini masih bisa bersuara setelah sembuh." Charlie menggerutu. Ho si cacat sudah menjadi kakak sebelum ia menjadi cacat. Jika ia memang cacat sejak awal, ia bahkan tidak akan sampai ke Hong Kong. Apalagi menjadi kakak. Albert terkekeh dan terkekeh. Benar. Orang ini sudah lumpuh. Bahkan nyaris tak berdaya. Ia pasti akan mendapat masalah. "Lupakan saja," kata Charlie datar. "Ayo kita ke hotel dulu. Kita ada urusan penting." Patua Ishak sudah meminta pihak hotel untuk menyiapkan suite 3 kamar tidur. "Kita perlu memilah petunjuk dan menemukan kepala pelayan Thompson." "Oke." Ishak langsung setuju. Ia menelepon beberapa kali untuk memberi instruksi. Lalu langsung berkendara ke Shangri-La di Melbourne. Dalam perjalanan, Charlie tidak menerima balasan dari Claire. Ia mengangkat teleponnya dan mengirim pesan WeChat lagi. "Sayang, kamu sibuk." Setelah mengirimnya, ia memegang ponselnya, menunggu balasan. Namun, Ishak sudah tiba di hotel, dan masih belum ada balasan dari Claire. Charlie merasa sedikit tidak nyaman. Claire belum pernah begitu lama tanpa membalas. Mungkinkah dia sedang menghadapi masalah? Maka, dia segera menelepon Claire. Yang mengejutkannya, ponsel Claire menunjukkan sedang tidak aktif. Karena cemas, ia segera menelepon ayah mertuanya, Jacob, untuk mencari tahu apa yang terjadi. Yang mengejutkannya, ponsel Jacob juga tidak aktif. Ia kemudian menelepon ibu mertuanya, Elaine, tetapi hasilnya tetap sama. Charlie semakin gugup. Dia tidak mengerti mengapa Claire dan orang tuanya tiba-tiba kehilangan kontak. Maka, ia menelepon perusahaan Claire dan, setelah memperkenalkan dirinya, staf administrasi yang menjawab telepon mengatakan kepadanya, "Halo, Tuan Wade, Nona Wilson tidak masuk kerja hari ini." "Tidak masuk kerja," desak Charlie. "Apakah dia sudah menghubungi Anda?" Staf administrasi itu menjawab, "Nona Wilson mengirimkan pesan kepada kami kemarin untuk mengumpulkan semua materi kerja dan mengirimkannya ke berbagai klien. Semua orang harus bekerja sampai akhir bulan. Dan setelah itu perusahaan akan resmi bubar." "Bubar?" Ekspresi Charlie membeku. Dan kengerian buruk muncul. Ia segera bertanya, "Apakah perusahaan sedang menghadapi masalah operasional? Mengapa kalian tiba-tiba bubar?" Staf administrasi itu menjawab, "Perusahaan tidak mengalami masalah apapun. Nona Wilson hanya mengatakan dia tidak bisa bekerja lagi dan ingin pensiun." Charlie dengan gugup berkata, "Mengapa saya tidak pernah mendengar menyebutkan pensiun?" Staf administrasi bertanya kepadanya, "Anda tidak tahu? Nona Wilson bilang Anda tidak ingin dia bekerja keras lagi untuk memulai bisnis." Charlie mendesak, "Apalagi yang dia katakan?" "Tidak ada," kata administrator itu. "Nona Wilson Departemen Keuangan untuk memberikan kompensasi N+6 kepada semua orang. Semua orang sedang menunggu untuk menerima kompensasi mereka sekarang." Perusahaan pada umumnya dianggap teliti ketika memberhentikan karyawannya. Menawarkan N+1. Hanya sedikit perusahaan yang menawarkan N+2. Pembayaran N+6 Claire setara dengan memberi semua orang tambahan gaji 5 bulan. Jumlah yang tidak sedikit. Jelas dia merasa puas terhadap karyawannya. Karena penyelesaiannya tinggi. Perusahaan berjalan dengan baik. Dan dia bekerja sangat keras. Mengapa dia tiba-tiba berhenti? Dan dia tidak pernah memberitahunya sepatah kata pun. Dan sekarang dia bahkan tidak bisa dihubungi. Charlie tiba-tiba mendapat peringatan buruk. Dia beranggapan bahwa Claire tidak mengalami kecelakaan atau bahaya apapun. Tetapi telah merencanakan semua ini sejak lama. Pikiran ini membuatnya panik. Ia sangat ingin memeriksa Claire. Apakah ia ada di rumah? Jika tidak, ia bertanya-tanya apakah Claire telah mengambil barangnya. Namun, saat ini ia berada di Australia. Bahkan jika ia segera menyewa pesawat kembali, ia masih membutuhkan setidaknya 10 jam untuk mencapai Orus Hill. Jadi, solusi pertama yang terlintas di benak saya adalah meminta bantuan Nanako Ito. Meskipun Nanako menghabiskan sebagian besar waktunya mengolah dao di Chem Elises Spa Hotel, ayahnya, Yahiko, tinggal di sebuah apartemen di Villa Eilte Thompson. Mungkin dia sedang berada di sana saat ini.
Memintanya untuk memeriksa keluarganya akan segera mengungkapkan jawabannya. Meskipun Marianne juga tinggal di Villa ELT Thompson, jarak mereka tidak terlalu dekat. Selain itu, Marianne tidak terlalu terampil, jadi dia mungkin tidak akan bisa mengaku ke rumahnya. Namun, Nanako berbeda. Ia adalah seorang ahli bela diri, dan setelah berhasil mencapai pencerahan, kekuatannya telah meningkat pesat. Tugas ini akan mudah baginya. Ia langsung ingin menelepon Nanako, tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia memilih untuk mengirim pesan WeChat. Ia tidak ingin Albert dan Ishak mengetahui tentang kedatangan istrinya yang tiba-tiba dan terencana, sesuatu yang bahkan tidak ia ketahui sejak awal. Ia segera mengirim pesan WeChat kepada Nanako, yang isinya, "Nanako, apakah kamu di Villa Elite Thompson?" Nanako segera menjawab, "Ya, Odo-san memintaku untuk kembali makan malam bersamanya." "Ada apa, Charlie-kun? Apakah kamu juga di Villa Elite Thompson?" Charlie menjawab, "Aku di Australia, Nanako. Aku butuh bantuanmu. Tolong rahasiakan ini." Nanako segera menjawab, "Charlie-kun, berikan saja instruksimu. Aku tidak akan memberi tahu siapapun, bahkan Odo-san." Charlie merasa sedikit lega dan berkata, "Tolong kamu menegaskan ke rumahku dan memeriksa situasi." Nanako mengirimkan emoji gugup dan bertanya, "Charlie-kun, ada yang tidak beres di rumah?" Charlie berkata, "Istri dan mertuaku hilang. Aku ingin kamu pergi memeriksa mereka. Jika mereka hilang, tolong lindungi mereka secara diam-diam dan pastikan mereka tidak mengetahuinya. Jika tidak, tolong periksa apakah ada yang tidak biasa di rumah." "Oke, aku akan segera sampai ke sana." Nanako tidak tahu apa yang terjadi di rumah Charlie dan berasumsi bahwa salah satu musuh Charlie telah mengincar keluarganya. Ia segera meletakkan sumpitnya dan berkata kepada ayahnya, "Yahiko, Odo-san, selamat menikmati makananmu. Aku akan memasak sesuatu." Yahiko menunjuk sashimi di atas meja dan berkata, "Nanako, ini ikan trout sirip biru terbaik tahun ini. Kalau kamu tidak segera melebarkan sayap setelah dicairkan, nanti basi." "Tidak apa-apa, Ayah." Nanako berdiri dan berkata dengan tergesa-gesa, "Charlie-kun ingin bertemu denganku. Aku harus segera pergi." Yahiko tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata, "Karena Tuan Wade ingin bertemu denganmu, maka kamu harus segera pergi." Begitu keluar dari kediamannya, Nanako segera menuju area inti Villa Elite Thompson. Segera tiba di depan pintu rumah Charlie dengan perasaan akrab. Sebenarnya sejak pindah ke sini, ia sering berjalan-jalan sendirian di sana. Namun biasanya hanya melirik ke dalam dan pergi dengan cepat, berpura-pura hanya lewat. Setibanya di Villa Charlie, Nanako melihat 3 mobil terparkir di halaman. 1 Rolls-Royce culinan dan 2 BMW. Salah satunya adalah BMW 760 dengan logo seri 5. Nanako tahu bahwa Rolls-Royce biasanya dikendarai oleh ayah mertua Charlie, BMW seri 7 oleh Claire, dan yang lainnya oleh Charlie sesekali. Sekarang setelah ketiga mobil itu ada di rumah, rasanya semua anggota keluarga, kecuali Charlie, tetap berada di rumah. Pada tahap ini, Nanako telah mencapai pencerahan. Meskipun energi spiritualnya belum terlalu kuat, ia sudah bisa merasakan lingkungan sekitar dalam jarak beberapa ratus meter. Dengan pikiran sederhana, ia menggunakan energi spiritualnya untuk menghindari Villa Charlie dan tidak menemukan jejak siapapun. Ia segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan WeChat kepada Charlie. "Tuan Charlie, saya baru saja memeriksa rumah Anda. Ketiga mobil ada di rumah, tetapi tidak ada seorang pun di rumah. Apakah Anda ingin saya masuk dan memeriksanya?" Charlie segera menjawab, "Ya, tolong bantu saya memeriksa apakah ada petunjuk yang mencurigakan." Ketika tidak ada yang menjawab panggilan teleponnya, Charlie menduga bahwa Claire dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang pasti tidak ada di rumah. Berdasarkan umpan balik dari pihak administrasi perusahaan, Charlie sudah menduga bahwa hilangnya Claire jelas bukan kecelakaan, melainkan rencana yang sudah direncanakan. Claire telah merencanakan untuk tiba-tiba menghilang dari dunianya, tetapi ia tidak dapat memahaminya. Ia tidak dapat mengerti mengapa Claire meninggalkannya begitu tiba-tiba setelah bersamanya selama bertahun-tahun, dan hubungan mereka jelas semakin kuat. Lebih lanjut, Claire baru saja memberikannya kepadanya di hari ulang tahunnya. Bagaimana mungkin ia pergi begitu tiba-tiba? Jika ia memang selalu ingin pergi, mengapa ia memberinya sesuatu yang paling berharga? Bagaimanapun ia menganalisisnya, rasanya tidak masuk akal. Jadi, ia membutuhkan Nanako untuk pergi ke rumahnya dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah mendapat izin Charlie, Nanako dengan mudah melompat dari sisi villa.
mengetuk-ngetukkan jari kakinya ke dinding sebelum dengan lincah melompat masuk ke dalam rumah. Melihat pintu dan jendela tertutup rapat, ia memilih untuk membanting kunci pintu utama, membukanya sedikit, dan bergegas masuk. Memasuki ruangan, Nanako tidak melihat ada yang aneh. Ruangan itu sangat rapi, tanpa tanda-tanda kecelakaan atau kepergian yang terburu-buru. Ia segera mengambil beberapa foto dan mengirimkannya kepada Charlie. Charlie baru saja tiba di Shangri-La di Melbourne. Setelah menerima foto-foto lantai pertama dari Nanako, ia semakin keheranan. Foto-foto itu tidak menunjukkan ada yang aneh dengan rumah itu. Bahkan sandal Claire pun tertata rapi. Merasa tidak nyaman, ia berkata kepada Isaac dan Albert, "Kalian berdua kembali ke kamar masing-masing dulu. Nanti beritahu saya nomor kamarnya. Saya perlu menelepon dari mobil." Isaac segera berkata dengan hormat, "Baik, Tuan Muda. Nanti saya kirim nomor kamarnya lewat chat." Ia kemudian mengedipkan mata pada Albert. Dan keduanya segera membuka pintu dan keluar dari mobil. Charlie sendirian di dalam mobil. Jadi ia langsung melakukan panggilan video dengan Nanako. Nanako segera menjawab dan berkata kepada Charlie, "Tuan Charlie, saya sudah memeriksa lantai 1 rumahmu dan tidak melihat ada yang salah. Apakah Anda ingin saya memeriksa kamera CCTV di luar?" Charlie berkata, "Nanako, tolong naik ke kamar saya. Saya ingin melihat kondisi barang-barang pribadi istri saya." Nanako bertanya, "Tuan Charlie, apakah saya boleh masuk? Lagi pula, ini kamar Anda dan Nona Wilson. Apakah ini tidak mengganggu privasi Anda?" Charlie berkata, "Jangan khawatir tentang itu. Masuk saja dan putar kameranya agar saya bisa melihat detail ruangan." Oke, melihat Charlie tidak malu-malu, Nanako langsung setuju. Kemudian, atas instruksi Charlie, ia pergi ke kamar Charlie dan Claire. Saat memasuki kamar tidur, Charlie langsung menyadari ada yang tidak beres. Dibandingkan dengan area publik yang bersih dan rapi di lantai 1, ruangan itu tampak jauh lebih berantakan. Ada tumpukan pakaian di tempat tidur. Semuanya berantakan. Pintu lemari terbuka semua. Dan sebagian besar pakaian hanya tergantung di satu sisi gantungan. Banyak di antaranya jatuh ke rak atau lantai. Jelas karena diturunkan saat terburu-buru mengemas pakaian lain. Nanako juga menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Charlie, apa Nona Wilson sudah memberitahu Anda bahwa dia meninggalkan rumah?" Charlie menggelengkan kepala dan menjawab dengan jujur, "Tidak, saya baru saja menelepon dia dan orang tuanya. Tetapi telepon tidak tersambung. Saya menelepon perusahaannya, dan mereka bilang istriku sudah memberhentikan mereka." Ini, Nanako berkata dengan tidak percaya. "Tuan Charlie, bukankah hubungan kalian berdua baik? Mengapa Nona Wilson pergi begitu saja tanpa pamit?" Charlie berkata dengan kosong, "Saya tidak tahu. Tapi pasti ada hal lain." Nanako melirik ke sekeliling ruangan dan tiba-tiba melihat sebuah dokumen merah dan selembar kertas putih terlipat di meja samping tempat tidur. Ia mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa dokumen merah itu sebenarnya adalah surat nikahnya. Ia segera berjalan mendekat, memfokuskan kameranya pada surat nikah dan kertas terlipat itu. Lalu berkata kepada Charlie, "Tuan Charlie, lihat, ini sepertinya sesuatu yang Nona Wilson tinggalkan untuk Anda." Surat. Pupil mata Charlie mengerut, dan detak jantungnya melonjak. Peristiwa sebelumnya telah memberinya firasat buruk, dan melihat surat di meja samping tempat tidur semakin membuatnya khawatir. Ia sudah menduga bahwa kertas putih terlipat itu pastilah surat yang ditinggalkan Claire untuknya. Ia meletakkan tangannya di dada, memaksa dirinya untuk tenang. Lalu ia berkata kepada Nanako, "Nanako, tolong buka kertas itu. Aku ingin melihat apa isinya." Nanako tidak berkata apa-apa. Ia justru mengulurkan tangan rampingnya dan perlahan membuka lipatan kertas A4 yang dilipat 2 kali itu. Ketika Charlie melihat isi surat itu melalui tayangan video, ia seperti disambar petir dan berdiri terpaku. Lalu, air mata tak terkendali memenuhi matanya. Dan tak lama kemudian ia pun keluar. Surat itu ditulis tangan Claire. Tidak panjang, tetapi setiap kata ditulis dengan cermat dan jelas. Bunyinya, "Suamiku tersayang, aku senang mendengar kabarmu. Saat kamu membaca ini, aku dan kedua orang tuaku telah meninggalkan Tiongkok selamanya. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Charlie, saat aku mengetahui seluruh kisah hidupmu, aku tidak menyalahkanmu karena menyembunyikan identitasmu dariku selama bertahun-tahun. Sebaliknya, aku sangat merasakan kesabaran dan keluhanmu selama bertahun-tahun. Aku juga sangat tersentuh oleh bantuan dan perhatian yang telah kamu berikan kepadaku dan keluargaku melalui berbagai cara dan saluran selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun,
Aku belum memenuhi peranku sebagai istri dan kewajibanku sebagai istri. Aku sangat berhutang budi padamu. Namun, orang tuaku memiliki begitu banyak kekurangan karakter dan cara-cara yang tidak pengertian. Aku sungguh minta maaf atas semua masalah yang telah mereka timbulkan kepadamu selama bertahun-tahun, terutama ibuku. Dia memperlakukanmu dengan sangat buruk, tetapi kamu berulang kali memaafkannya, bahkan menyelamatkannya dari kesulitan. Selama bertahun-tahun, kamu selalu harus mengakomodasi kami dan membereskan kekacauan kami. Aku merasa sangat malu. Aku tahu kamu belum membalaskan dendam orang tuamu. Dan aku juga tahu bahwa keluarga kami yang tinggal bersamamu hanya akan menjadi beban yang menghalangimu. Jadi, setelah pertimbangan yang matang, aku memutuskan untuk membawa mereka berdua pergi dan tidak lagi menjadi beban bagimu. Aku harap tanpa campur tangan dan kekhawatiran kami, kamu dapat fokus pada urusanmu sendiri, segera membalas dendam atas kehilanganmu, dan kembali ke jalan yang benar. Kamu dan aku masing-masing memiliki akta nikah. Tetapi karena statusmu, akta itu tidak mengikat secara hukum. Oleh karena itu, hubungan absurd kita hanyalah fantasi dari awal hingga akhir. Sekarang ilusi itu telah berakhir dan gelembung itu telah pecah. Kita bukan lagi suami istri. Kita masing-masing akan menyimpan salinan akta nikah kita sebagai kenang-kenangan. Orang tuaku dan aku sangat berterima kasih atas perhatianmu selama bertahun-tahun. Tidaklah tepat bagi kita untuk pergi begitu saja. Namun, aku tahu bahwa jika tidak pergi, penyelesaian yang bersih dan sederhana di antara kita akan sulit. Jadi, sekali lagi aku mohon padamu untuk memaafkanku. Dan aku juga mohon padamu untuk tidak mencoba menemukanku. Mulai sekarang, kita masing-masing akan hidup di tempat kita masing-masing. Masing-masing mencari kebahagiaan. Claire. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.